Oke teman-teman, selamat datang di belum ada namanya acaranya ya. Nanti aja kita pikir namanya apa ya. Mungkin di judul sudah ada. Tapi di hari ini belum ketemu acaranya namanya apa. Nah, tapi konsepnya kayaknya ngobrol di sawah lah. Iya, ngobrol di sawah sama petani. Sama petani lokal. Iya. Dan kita sama Mas Rejo nih namanya. Petani muda. Keren Dong. Iya, kenal dulu Mas Rejo. Mas Rejo ini pertama kali ketemu Tanduria di mana dan kapan dan kenapa, terus kegiatannya sekarang ngapain? Oh iya, perkenalkan nama saya Rejo Sanggar Mulyo dari Ponjokusumo Malang. Awal ketemu Tanduria waktu itu gathering ya, gathering Tanduria. Oh iya. Tanggal 5 Maret apa berapa ya? 10 apa 5? Ya sekitar bulan Maret itu. Kemudian kita sharing-sharing tentang pertanian, kok nyambung. Akhirnya lama-lama jadilah kerjasama ini. Tanduria mau belum situ. Iya. Tapi ketemunya di Geteria Mas ya. Di Geteria benar. Berarti sebelumnya udah follow Tanduria. Udah follow. Padahal kalau menurut pengalaman sebenarnya ya lebih jago Mas Rejo daripada Tanduria. Ya mungkin enggak juga sih, mungkin beda tempat beda. Iya. Tapi kenapa mungkin Mas kok follow Tanduria pada saat itu pertama kali? Karena saya suka banget ada konten isinya anak muda yang membahas tentang pertanian. Karena di zaman sekarang kan jarang banget yang bahas dunia pertanian. Apalagi isinya anak-anak muda kan. Otomatis pemikirannya juga terbuka. Kebanyakan di kampung kan orang petani kan tua-tua. Yang pemikirannya nggak mau sesuatu yang baru, terus nggak mau untuk berkembang lah. Pokoknya fixed mindset itu ya itu. Dan di Ponjokusumo yang seumuran sampean berapa orang Mas? Kalau di Ponjokusumo nggak tahu Mas. Kalau di sini mungkin seumuranku belum tahu Mas. Sampean aja kayaknya ini. Ya kebanyakan udah di atas saya Mas. Oke, jadi ini di daerah Ponjokusumo ya? Di Pajaran. Pajaran. Kalau mungkin seponjokusumo banyak mungkin. Ya. Yang Mas, umur berapa Mas? Umur berapa ya? Lahiran 99. 23 berarti. 24 apa 23? Ya, 23. 24. Oke. Kok nyemplung di pertanian, apakah dari dulu atau awalnya apa dulu? Enggak. Dulu malah sekolah saya mondok Mas. Terus jurusan juga teknik perkapalan. Tadi teknik. Kemudian kerja dulu juga di pabrik kapal, di teknik juga kan. Untuk terjun di pertanian mungkin sempat ke Jepang juga ya? Iya. Magang. Nah, terus untuk pertanian karena mungkin kepepet sih awalnya. Karena dulu setelah saya pulang dari kerja, memutuskan keluar dari pekerjaan, saya pengen wirausaha. Bikin terus terakhir bikin kafe, akhirnya tutup. Terus karena terpaksa modal yang minim, akhirnya terjunlah ke pertanian. Dan sama sekali nggak ada karena orang tua juga bukan petani, orang tua kan pedagang. Iya. Jadi berarti keluarga nggak ada yang petani? Nggak ada Mas. Sudah berapa lama ini nyoba bertani berarti? Untuk yang full pertanian setelah 2022. Berarti sekarang berapa? Ya, 1 tahun lebih. Setahun. Tapi sebelumnya waktu saya bisnis kafe sudah terjun di pertanian, sudah nyewa mungkin sekitar 3 lahan. Jadi kayak sampingan gitu Mas. Kemudian setelah usaha saya itu yang bangkrut, akhirnya fokuslah di pertanian ini. Awalnya 3 lahan. Sekarang udah berapa lahannya Mas? Kalau sama yang ini berarti 16. Ada 16 titik. Mas Rejo sudah punya 16 titik lahan, teman-teman. Di umurnya yang 24 tahun. 16. Oke, nanam apa aja Mas biasanya? Untuk sekarang Mas ya, sponsor. Untuk utamanya jeruk Mas. Jeruk, kemudian cabai keriting, terus cabai rawit kecil, tomat sama timun. Sama jagung Mas. Ya. Untuk komoditasnya itu ya. Yang rame di sini memang tanaman itu atau ada yang sampean nyoba sendiri yang di sini nggak pernah? Kalau kebanyakan memang semua sudah banyak sih Mas. Cuma mungkin saya yang paling sering itu timun. Kalau saya sendiri, yang paling hampir setiap nggak pernah ninggal nih. Setiap saat pasti tanam. Maksudnya habis tanam. Jadi berkesinambungan lah. Oke. kenapa kok timun Mas? Karena pertama kali nyoba dan cuan di timun. Ya. Mungkin rezekinya di sana Mas. Iya. Banyak yang bilang kalau tani lahan besar itu uji nyali Mas. Apa bener apa enggak? Waktu awal-awal dulu. Bener juga. Kalau kita nggak punya itu
nggak punya pengalaman sebelumnya. Kita memulai sesuatu yang langsung besar itu sebenarnya uji nyali. Mungkin bukan cuma pertanian ya. Semua hal bisnis kalau dimulai langsung besar, kebanyakan kita akan kelabakan Mas. Iya. Bingung untuk mengelola, memanage itu. Makanya lebih baik dari yang kecil dulu, kita bisa memanage, baru kita scale up kita dengan manajemen yang sama. Akhirnya kan bisa semakin besar. Tapi kalau langsung besar otomatis kita akan kelabakan. Ibarat anak kecil langsung dikasih makan yang banyak kan juga nggak sesuai porsinya kan. Iya. Jadi ya seperti itu benar. Oke, jadi itu teman-teman. Jadi nanti konten-konten ini selanjutnya akan mencoba membahas Problematika. apa ya? Isu-isu Ya. tentang pertanian sekarang. Ya. Terus kita coba, karena kita bukan petani juga, saya sama Mas Aing atau tandur yang lain sebenarnya belum bisa disebut petani ya, karena kita baru mulai juga. Makanya kita mau sambungkan ke teman-teman petani yang lain seperti Mas Rejo, dan nanti mungkin ada narsum-narsum lainnya. Jadi teman-teman komen aja nanti di bawah isu-isu apa yang pengen dibahas atau diminta responnya sama petani-petani yang praktek langsung. Tapi untuk sekarang kita bahas isu yang sering kita dengar aja. Kalau Mas Aing sering dengar apa? Sederhananya lah, yang tadi itu lah, kenapa kok Mas Rejo di umur yang muda ini jadi petani, dan kenapa teman-temannya Mas Rejo gak mau jadi petani, sedangkan kata Mas Rejo tadi secara cuan oke nih. Ya. Gimana Mas? Langsung jawab sekarang menunggu. Nunggu lewat. Ya. Sponsor. Kenapa saya memilih bertani, dan juga banyak anak muda yang nggak mau bertani kan? Mungkin untuk yang kenapa banyak anak muda yang nggak mau bertani, memang kebanyakan sekarang label petani kan yo nggak keren kan Mas ya. Tadi mana mau sih anak muda ke sawah kan juga nggak, pakaiannya nggak rapi kan, kotor. Saya juga kalau pagi pakainya juga pakaian ke sawah. Kemudian apalagi sekarang jarang anak muda yang pegang petanian sendiri, ibaratnya kan cuma bantu orang tua. Otomatis dia kan nggak merasakan cuannya. Dan karena nggak tahu hasilnya, akhirnya ya. Tapi dia cuan Mas ya petani itu ya. Cuan kalau bisa memanage. Itu. Juga tapi itu sebenarnya petani ini sebenarnya pertanian sama dengan bisnis lainnya. Bisa untung bisa rugi. Kalau kita bisa memanage ya bisa untung, kalau enggak ya rugi. Tetaplah ada potensi untung, ada potensi rugi, ada harga murah, ada harga tinggi. Itu memang tantangan kita di situ. Ya Memang banyak pemahaman kalau bertani itu susah kayaknya gitu. Tapi kalau kita mau bahas nih Mas, secara hitung-hitungan kasar. Kalau yang paling yang paling hulu lah posisinya, yaitu si kuli petaninya. Itu sehari itu atau berapa? Kalau yang kerja di aku Mas itu setengah hari, jam 6 sampai jam setengah 11. Berapa jam berarti itu Mas? Jam 6, 7, 8, 9, 10. 4,5. 4,5 itu 50.000 Mas. Oke, per jamnya berapa itu berarti? Mungkin sekitar 10 lebih mungkin ya. 10 lebih ya. Kalau sore gini juga 50. Jadi pagi sendiri, sore sendiri. Bahkan di daerah lain ada yang 60. Mungkin daerah lain ada yang lebih rendah. Ada yang 40 itu. Kalau di saya sendiri 50 Mas untuk gaji. Kalau aku full time jadi buruh berarti kan 100.000. 100.000 kalau sehari sampai sore. Kalau full time tetap 100.000 teman-teman. Itu kalau untuk buruh. Bahkan itu untuk buruhnya. Belum nanti si pemilik lahannya, belum nanti si pengelolanya ya Mas ya. Harusnya kan memang bisa lebih bawah, bisa lebih bawah, bisa lebih atas. Kalau rugi ya bawah, kalau untung ya di atas ya. Terus banyak yang merasa kalau bertani itu repot, susah, capek ngono loh Mas. Sampean capek gak Mas? Sekarang sih enggak ya. Enggak dulu awal-awalnya. Ya dulu memang kita kan dulu Mas. Kan sampean bayar orang nih buat garap nih. Iya kan sekarang ya. Dulu awal-awal ya tak kerjakan sendiri Mas. Kan dulu misal kayak apapun, kayak pemupukan kan tenaga sendiri. Kemudian setelah dipikir-pikir kalau aku pakai tenaga sendiri untuk lahan sekian, misal untuk satu lahan kan full tenaga sendiri pagi sampai sore kan. Otomatis kita kan nggak bisa ngembangin lahan. Padahal kita ini di pertanian kan semakin banyak yang kita kelola, semakin banyak panen, otomatis income-nya kan semakin banyak. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, otomatis kita nggak bisa untuk ngelola lahan banyak. Jadi akhirnya kita pakai bayar orang untuk ngelola lahan yang lebih besar. Sisi kemanfaat juga lebih bermanfaat untuk orang lain kan Mas, nggak dinikmati sendiri. Jadi kalau mau cuannya lebih
harus mau berbagi ya Mas? Ya mau berbagi, intinya berbagi sama orang lain. Nggak harus berbagi secara tunai lah ya, itu lebih baik. Tapi bisa kita ngasih kerjaan ke orang lain. Kita kan juga kasih pancing lah, nggak ngasih ikan kan. Iya. Oke teman-teman, sekarang ini jam 1 jam 2-an lah ya. Ya. Yang katanya petani panas-panasan, Iya. nggak ada petani Nggak jam ada segini teman-teman. Nggak ada. Nanti ada shootnya ya ini. Ada. Dan saya rekam sih tadi Mas. Iya. Nggak ada petani Nggak ada yang petani. kerja di jam segini. Kalau kalian masih kerja ya, yang di Jakarta, yang di Surabaya jam segini masih kerja. Kalau petani ya istirahat. Masih dimarahi sama bos kalian. Kita nyantai-nyantaian ini dulu ini. Memang Oh iya, tapi 50.000 tadi masih dapat makan ya Mas katanya Mas? enggak kalau itu Mas. Enggak Kalau dapat. dapat itu 40. Oh. 40 dapat makan, dapat rokok. Oh iya. Kalau 50 itu lepas istilahnya. Kalau di sini ya. Ya kalau di sini Nggak tahu soalnya kalau di beda daerah lain. daerah lain beda juga. Iya. Sip. Makan udah ada, rokok udah ada, dan 40. dikasih uang. Iya. Kerjanya Kasih uang. 4 jam Iya. satu sesinya. Iya. Iya. Terus kalau panen juga Ya pasti dikasih. Oh, dapat hasil panen. Iya, misalnya orang mau, tapi untuk konsumsi pribadi, tidak untuk dijual orangnya. Misal kita panen timun, otomatis ya orangnya kita suruh bawa pulang berapa gitu. Panen cabai. Kan juga. nggak rugi itu Mas ya. Ya enggak Mas, kan cuma orang ngambil berapa kilo sih, nggak mungkin sampai 10 kilo kan. Iya. Untuk Kalau- dikonsumsi pribadi loh untuk. Iya. Kalau saran sampean nih buat temen-temen yang misalnya baru lulus SMA terus Iya. mau nyari kerja susah banget sebenarnya, jadi buruh tani pun masih Masih oke nggak sih? Iya. Masih oke Mas. Padahal Sebenarnya- iya. Di daerah sini juga masih oke Iya, ya, masih Mas? oke. Cukup lah untuk memenuhi kebutuhan. Intinya ini, kalau kita susah cari kerja, itu bukan kita susah sebenarnya. Kita mungkin gengsi. Sebenarnya kalau kita mau kerja apapun, misal kita cari kerja lamar sana susah, masa kita nggak bisa, misal ada apa gitu, usaha apa kita masuk, Pak, saya mau kerja gaji berapapun, yang penting saya bisa makan, pasti dapat kerja. Iya. Yang ownernya kan juga mikir, yang penting saya bisa bayar murah, dia mau kan. Iya. Kalau kita udah kerja, udah yang penting untuk kebutuhan kita pribadi ya udah makan oke, baru kita naik Iya. minta naik gaji kan gitu. Kalau kita nuruti gengsi mau yang kerjaan yang bagus, yang gajinya tinggi, yang sampai kapanpun nggak nemu-nemu Mas. Iya. Kita harus mau dari bawah. Jadi kita kerja apapun lah oke, mau buruh pertanian, mau buruh pabrik, mau buruh di bengkel-bengkel las, nggak apa-apa, gaji rendah dulu nggak apa-apa. Yang penting kita punya pengalaman dan bisa dapat uang untuk kebutuhan kita sendirilah paling enggak. Setelah itu baru kita cari lompatan yang lain. Oh, iya. Daripada kita nganggur gak ngapa-ngapain Mas. Iya. Siap. Oh. Terus apa mana ya? Iki Mas. Ada ketakutan nggak Mas kalau tidak ada regenerasi lagi Mas, karena ya seperti sampai lihat sendiri Iya. yang sekarang seumuran sampean yang mau ngerjain di daerah sampean aja Ya. bisa dihitung jari gitu kan. Iya. Dari saya sebenarnya ketakutannya ini Mas, kalau nggak ada regenerasi, karena pemainnya sedikit, Iya. akhirnya yang mainkan Monopoli. adalah kapitalis-kapitalis benar. yang punya perusahaan-perusahaan besar. Iya. Akhirnya harganya tergantung mereka. Iya benar. Sampean Ya, itu sebagai yang monopoli. kecil juga pasti kena Iya. dampaknya lah. Iya. Sedangkan kalau makin banyak yang mau bertani kan, Iya. makin banyak yang bisa sharing kegagalannya Ya, apa. ya. Gitu. Ya itu sisi, ada kekhawatiran di situ kalau anak muda nggak mau bertani kan ya. Nanti kita kekurangan teman itu sharing. Iya. Kita kalau misal ada kendala apa kita kan susah. Kalau banyak kan kita bisa enak sharing ke sini, sharing ke sana, sharing. Mungkin itu sih. Iya. Kalau Mas Aing ketakutannya lebih ke masa depan anak Masa ya. depan Oh anak. iya, masa depan anak. Aku bayangkan aja nanti misalkan yang nanam jagung semakin sedikit, Harganya mahal. harganya mahalan, aku udah bisa makan jagung bro. Kan petani seneng kan. Tadi ini seneng dong untung. Tapi ya yang gimana? makan nih Yang ya. makan. Benar. Itu dari pertanian, Iya. belum dari daging-dagingan. Iya benar. Iya. Dari peternakan gitu. Benar. Oke Mas Rejo, jadi menurut sampean nih, kan tadi petani pasti cuan nih. Iya. Alasan apa lagi yang ayo jadi petani? Alasan apa lagi kira-kira Mas? Alasan karena peluangnya banyak Mas. Peluangnya banyak. Peluang misal kita cari kerja, otomatis kan persaingannya banyak. Kalau petani, misal kita nggak punya lahan, saya nggak punya lahan kan, pasti kan ada di daerah sekitar lahan kosong. Otomatis Pasti ada. Pasti ada. Mungkin ya, Iya. setahu saya loh ini pasti ada kok. Soalnya daerah sini lah ya. iya, mungkin daerah lain juga gitu, pasti ada mungkin lahan sepetak ukuran misal 600 meter lah itu kosong. Mungkin bisa dinego, tak saya sewa atau saya kerjakan. Tentu juga butuh modal kan. Nah modal ya kita bisa cari dengan kerja dulu. Iya. Ya intinya kita mau usaha lah, yang penting nggak nunggu sambil tiduran. Itu teman-teman. Mungkin yang bikin saya senang dari petani yang mungkin nyaman sih Mas. Kita nggak terlalu, saya dulu juga pernah dagang Mas.
kayak panas gitu loh. Maksudnya kan kita kayak pengen bikin ngapusi orang apa bohong. Ada kata kayak ya, ada peluang untuk tidak jujur, misal harga sekarang. Tapi kalau bertani kan kita tanam terus kita rawat. Yang penting tugas kita tanam, merawat sama nunggu panen. Untuk hasil kan kita langsung pasrah. Urusan sama Tuhan, sama Gusti Allah itu. Mau hasilnya bagus, hasilnya jelek, harganya mahal, harganya murah, kita pasrah, Mas. Cuma mungkin kita bisa melakukan sebagai manusia usaha untuk melakukan riset lah, apa kayak misal kita istilahnya apa ya, misal untuk bulan ke depan harganya gimana, apa ya, analisis, emang strategi. Kita punya analisis penyebab harga murah, mahal itu apa, mungkin kita apa usahanya di situ. Untuk hasil ya tetap kita serahkan, yang bikin kita tenang itu. Pasrah. Keren. Artinya dalam melakukan aktivitasnya itu semuanya jujur, Mas ya. Iya, benar. Ngerawatnya jujur. Iya, benar. Iya. Apalagi Mas senangnya jadi petani? Waktunya longgar sih, Mas. Misal kita nggak terikat kan, jam 12, jam 11 kan panas-panasnya kita bisa istirahat di rumah. Kalau sore juga bisa melakukan hal yang lain. Kalau malam nggak di WA, Mas ya, nggak di WA? Enggak, Mas, malam siapa? Nggak ada bos, kayak bos deadline nggak ada ya. Kalau malam ya. Sayangnya pas sampean waktunya luang, teman-teman sampean masih sibuk di kantornya masing-masing, Mas. Mungkin sih, Mas. Saya dulu jalan juga gitu soalnya. Pernah di pabrik kan gitu. Oke. Iya. Oke. Untuk sesi yang ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Teman-teman yang mau nanya langsung di komen aja. Nanti kita datengin lagi narsum-narsum lain selain Mas Rejo. Nanti tetap ada Mas Rejo juga, tapi kalau teman-teman tetap mau nanya di Mas Rejo. Terus problem-problem apa yang kita diskusikan ya benar. Sharing aja teman-teman, masalah pupuk dan sebagainya masih kita bahas nanti. Nanti kendala apa teman-teman kok nggak mau jadi petani, nggak apa-apa di sharing, nanti kita tunjukkan fakta di lapangan seperti apa, kayak harga sayuran nanti murah gitu. Ya itu fakta bener, ada namanya juga pasar, ada saat murah, ada saat mahal. Nah kita kan tantangan kita di situ sebagai pengusaha pertanian kan, kita harus tahu kapan itu harga murah, kapan itu harga mahal. Kerjanya di bagian itunya sebenarnya. Sebenarnya kita harus fokus di situ, nggak cuma ya memang petani itu nanam, tapi kan juga di sisi lain kita harus punya strategi. Kita kan juga pengusaha kan istilahnya. Kita harus punya strategi ke depan, jangka waktu ke depan ini potensi pasar gimana, apakah naik, apakah turun. Kan pasar kan nggak mungkin mahal selamanya, nggak mungkin murah juga apa. Selamanya pasti ada naik turun. Nah gitu yang perlu kita pelajari di. Siap. Harga. Keren nih Mas Rejo. Kalau pesannya buat teman-teman yang nonton Tanduria ini, pesannya mungkin lakukan apapun, meskipun nggak harus bertani sih, nggak harus wirausaha, nggak harus bekerja apapun, yang penting jangan sampai males-malesan. Untuk anak muda sih, kalau kerja ya kerja yang sungguh-sungguh, kalau berwirausaha ya yang sungguh-sungguh, bertani juga yang sungguh-sungguh. Apapun semuanya baik, yang penting kita nggak males-malesan, mungkin itu. Luar biasa. Luar biasa. Oke teman-teman ya, ditunggu konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.